Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efriansa dengan NIM 878227881. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Yang pertama adalah capaian fase. Pada fase, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebenekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Elemen atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran interaksi sosial dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terdidik secara menyeluruh agar mereka mampu memahami sekaligus mengimplikasikan konsep-konsep sosial dalam kehidupan nyata. Pada arena pengetahuan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, mengenali faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memahami berbagai bentuk interaksi seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan konflik. Keterampilan proses. 1. Mengamati. Pada akhir fase D, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatan, serta mencari persamaan dan perbedaan. 2. Mempertanyakan dan memprediksi. Dengan panduan, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah, merencanakan dan melakukan penyelidikan secara mandiri, serta peserta didik merancang dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan peserta didik, menggunakan alat bantu pengukur untuk mendapat data yang akurat. D. Alur tujuan pembelajaran. Kompetensi awal: memiliki pengalaman berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta memulai memahami adanya perbedaan antar individu dan pentingnya menghargai perbedaan tersebut. 2. Profil pembelajaran Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. 3. Sarana dan prasarana. Sumber belajar: Guru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dari Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD kelas 4. Buku siswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD kelas 4. Alat dan bahan media: ruang kelas, meja dan kursi, laptop, PowerPoint, dan LKPD. Target peserta didik reguler 25, peserta didik dengan mencapai berpikir tinggi 2. Model pembelajaran yang digunakan: pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pendekatan saintifik, metode diskusi ceramah bervariasi, tanya jawab, bermain peran role playing. Siswa memerankan situasi sosial dan memahami nilai moral dan berlatih empati. Terbukti meningkatkan kemampuan menyapa, bertanya, dan bercakap. Diskusi kelompok digunakan dalam tips agar siswa untuk berbagi ide dan menghargai perbedaan. Inquiry sosial: siswa menganalisis kasus atau gambar dan kelompok kecil untuk mengasah kreatif dan partisipasi. Komponen inti tujuan kegiatan pembelajaran: peserta didik mampu menjalankan pengertian interaksi sosial serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik menunjukkan sikap empati, toleransi, dan tanggung jawab dalam berhubungan dengan orang lain. Peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang interaksi sosial dalam bentuk laporan atau prestasi. Pemahaman bermakna: peserta didik menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya hubungan normal dan nilai yang mengaturnya kehidupan bersama. Pertanyaan pemantik, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Apa contoh perbedaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari dan bagaimana cara kita menghargainya? Kegiatan belajar. Kegiatan pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik. Peserta didik diberikan motivasi melalui ice breaking agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik tentang apa yang dipelajari hari ini, yaitu interaksi sosial. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini peserta didik mengamati materi tentang interaksi sosial melalui PowerPoint yang disajikan oleh guru. Guru menjelaskan pengertian interaksi sosial secara singkat dan jelas. Guru menunjukkan satu gambar interaksi sosial dalam kehidupan sehari, kemudian menanyakan kepada peserta didik, ada yang tahu ini gambar apa? Kegiatan penutup, guru memberikan latihan sosial individu terkait materi yang sudah dipelajari, asesmen sumatif. Guru bersama peserta didik menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran yang telah dicapai tentang interaksi sosial. Apa saja yang dipelajari oleh peserta didik? Yang kedua, apa peserta didik sudah paham mengenai materi pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan peserta didik selama pembelajaran? Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat dalam proses pembelajaran. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama, dilanjutkan dengan salam penutup. Refleksi peserta didik. Dari menyampaikan materi, bagaimanakah yang masih belum dipahami? Apa kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi itu? Kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Refleksi guru yang pertama, apakah dalam pembelajaran peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran 100%? Apakah ada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran? 3. Apakah peserta didik ada yang tidak fokus dalam pembelajaran? Yang terakhir, apakah guru dapat mengatasi peserta didik yang tidak fokus dalam pembelajaran? Dilanjutkan dengan asesmen formatif. Guru mengajukan 3 pertanyaan kepada seluruh peserta didik di setiap kelompok. Berikan contoh interaksi sosial di lingkungan sehari-hari. Berikan contoh interaksi sosial dalam lingkungan sekolah. 3. Sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Daftar Pustaka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2003, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD kelas 4. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.